نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسأل الله من النار ومن الضلالة أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Marilah kembali kita mengucapkan segala puji kepada Allah. Alhamdulillah, karena Allah masih mengumpulkan kita dalam masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan matan dan syarah dari kitab Al-Usulul Thalathah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah menjelaskan tentang makna syahadat, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun persaksian yang kita ucapkan tersebut maka tidak cukup hanyalah sesuatu yang diucapkan di lisan saja. Namun dia memiliki konsekuensi, tuntutan yang harus kita tunaikan. Maka telah disebutkan 4 tuntutan dari kalimat syahadat, kesaksian kita terhadap kerasulan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mario Bella. Ya. Konsekuensinya dari kesaksian pada syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Engkau harus membenarkan apa-apa yang dibawa Rasulullah. Iya, itu yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Pembenaran terhadap apa yang telah diinformasikan oleh Rasulullah. Nah, itu. Jadi kalau ada orang ngaku meyakini Rasul mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah namun tidak membenarkan info dari Nabi berupa Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dia ragu bahkan cenderung ya merendahkan. Nah, ini bukanlah orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betul Bang ya? Ya. Coba satu lagi Bang. Duanya nanti, satunya akhir-akhir nanti. Rasulullah SAW. Gimana Bang? Iya. Mengamalkan apa yang dikatakan. Iya. Mengamalkan, betul. Itu termasuk juga. Iya, ta'atuhu fima amar gitu ya. Mentaati atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Coba akhir tambah satu lagi. Iya. Bagus, masya Allah. Ya, yang terakhir coba akalan. Ini dihafal kalau bisa ya dengan dalilnya. Ini penting sekali nih. Ya kan? Di masyarakat kita duduk-duduk sama teman kita ya kita jelaskan bahwasanya syahadat itu tidak hanya sekedar di lisan, ada konsekuensi, ada tuntutan yang harus kita penuhi. Barulah syahadat kita diterima oleh Allah. Jadi penting itu dihafal. Nah, kalau nak bisa bahasa Arab, bahasa Wazir Bang ya. Iya. Iya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang baca sekarang? Akil tahanan. Iya. Minggu kemarin, pekan kemarin siapa namanya? Oh Rahmat ya. Iya. Coba tuh Pak Hakil ya.
Yang sekarang pembahasan kita adalah dalilus sholati wal zakah, ya, waz zakah, ya. Ya, dalil salat dan zakat. Coba baca matannya dulu, ya, nanti baca syarahnya, ya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilus sholati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Naam, al-bayyinah al-ayatul khamisah, ya. Iya, lanjutkan lagi. Lanjut sampai ini, ya. Sampai dalil haji, ya. Wa dalilul hajj, sampai situ, ya. Matannya jadi baca dulu, ya. Jadi yang bawa buku bisa di ini, ya, kalau tidak ada harokatnya, buku bahasa Arab, ya Bang, ya. Dikasih harokat. Nah, ini penting kita beli buku bahasa Arab, menambah kosakata kita, gitu. Iya. Iya, syarah usul salasah Syekh Ibnu Utsaimin, gitu. Iya. Enggak apa-apa, Bang. Iya, enggak apa-apa. Ya, ada teman dulu itu waktu kami anak di Aman itu ada yang dari nol sama sekali. Anak masih ingat itu. Wajo nama beliau kan, hafizahullah. Tapi alhamdulillah, gitu. Jadi dari nol betul. Dia beli kitab, ikut juga kajian Syekh, gitu, ya. Dengar apa yang bisa dengarkan, pas saya baca dikasih harokat, gitu. Jadi lama kelamaan insya Allah, ya, dengan keikhlasan, dengan usaha bisa, Bang, insya Allah. Iya. Tapi memang harus beli kitab memang, ya. Kalau ada duit, gitu, ya. Kalau nggak ada kita usahakan nanti dari donatur kita, ya, Bang Ijal, ya. Iya. Ayo akhir, ya. Lanjutkan. Naam, ya. Lanjut, ya. Naam. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penyusun kitab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-bayyinah al-ayatul khamisah. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البقرة الآية 83 بعد 100. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آل عمران الآية 97. Ali Imran ayat 97. Yang tadi Al-Baqarah ayat ayat mi'ah, ya, salasa wa samanun, ya, ayat 183. Taib, kita jelaskan dahulu perkataan dari penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan dalil dari ibadah salat dan zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang ibadah, ya, yang sebelumnya beliau awali dengan dua kalimat syahadat. Karena itulah tartib atau urutan dari rukun Islam. Karena di dalam pembahasan ini, ya, beliau akan menjelaskan kepada kita rukun syarah atau penjelasan dari rukun Islam secara global. Jadi beliau mulai pertama kali dengan apa? Ya, dengan makna dari dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu masuk kepada rukun yang kedua dari rukun Islam. Kemudian yang ketiga, yang keempat, serta yang kelima, salat, zakat, puasa, dan haji. Jadi pada pembahasan ini
beliau ingin menjelaskan kepada kita makna secara umum dari arkanul Islam, dari rukun Islam. Sehingga di sini beliau mengatakan, dan dalil salat dan zakat dan tafsir daripada tauhid adalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, yaitu firman Allah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas gitu. Memberikan amalan kepada Allah, karena ad-din di sini bermakna al-amal ya. Dengan mengikhlaskan amalan lahu, untuknya, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, yang mana pelakunya itu ketika beramal itu lurus ya kepada tauhid, al-muqbil ilallah wal mail anisyirk ya. Dia beribadah di atas tauhid dan menghindari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mereka menunaikan salat, wa yutuz zakah, dan mereka mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan hal itu ya, salat ya, beribadah ikhlas kepada Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, itu adalah agama yang lurus. Kemudian beliau menyebutkan rukun Islam yang selanjutnya, yaitu mengerjakan atau berpuasa. Sehingganya beliau membawakan dalilnya, wa dalilus siyam qauluhu ta'ala, dalil dari berpuasa adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 187. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kemudian beliau sebutkan dalil daripada haji. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dalil ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah kewajiban atas manusia mengerjakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabilan, dengan syarat dia mampu untuk melakukan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur ya, barang siapa yang tidak mau menunaikan ibadah haji, ini para ulama mengatakan jatuh ke dalam kekufuran. Namun dibagi ya, ditafsir oleh para ulama, kalau seandainya dia tidak menunaikan ibadah haji padahal dia mampu ya, maka dia jatuh ke dalam kufur kecil ya, al-kufru duna kufrin, artinya kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Namun kalau seandainya dia mengingkari kewajiban haji, ini sepakat ulama ya, ini dia jatuh ke dalam kufur besar ya, kufrun akbar ya, yang bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran yang sehingga dengan itu na'udzubillahi min zalik, menyebabkan dia keluar dari agama Islam kalau mengingkari ya. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin nanti ya dalam syarahnya. Jadi pada pembahasan kita pada malam hari ini adalah penjelasan dalil dari rukun Islam yang 4, yang satunya sudah ya pada pertemuan sebelumnya dalam pembahasan makna dari 2 kalimat syahadat. Nah, maka pentingnya kita mempelajari dalil ini. Semua kan dalil ya. Karena memang ilmu itu apa arti ilmu Bang Riam? Ma'rifatul haqqi bidalilihi ya, seseorang mengetahui kebenaran dengan dalilnya, baru orang itu dikatakan berilmu. Namun seseorang yang mengetahui kebenaran menurut Ustadz si fulan, itu belum dikatakan alim ya. Namun itu dikatakan apa? Muqallid ya. Karena sekarang itu yang banyak itu taklid, Pak. Padahal taklid itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah engkau mengucapkan ya sesuatu yang tidak ada kamu ilmunya gitu. Dan perkataan manusia tanpa dalil itu bukan ilmu. Ya, hanya sekedar ungkapan orang ya, kata Ustaz Sipulan boleh, kata Ustaz Sipulan itu enggak dalil. Yang menjadi dalil apa? Kata si Ustaz Sipulan boleh, dasarnya ini ya, itu baru dikatakan dalil ya, baru dikatakan ilmu. Karena ilmu itu adalah seseorang mengetahui kebenaran beserta dengan dalilnya. Seperti itu. Karena sekarang luar biasa ya, ada orang yang mengatakan
si fulan ya ahlul bid'ah misalkan, sururi. Kita tanya dalilnya apa gitu kan. Ustaz Yazid sering bertanya seperti itu ya. Maka dia bilang dalilnya ustadz kami yang bilang gitu. Ini bukan dalil, itu taklid ya. Tidak bisa berhujah dengan taklid. Orang yang muqallid tidak boleh menyalahkan. Itu kaidah yang sudah disepakati ya. Al-qawaid al-muqarrarah baina ulama yang sudah ditetapkan gitu. Muqallid nggak boleh menyalahkan. Muqallid nggak boleh meluruskan gitu. Bagaimana dia mau meluruskan, dia aja ngikut ya. Iya. Harus orang yang berilmu ya, orang yang mengetahui sebuah hukum, sebuah permasalahan dan dia bisa memaparkan sesuai dengan Al-Qur'an yang dia hafal ya, hadis yang dia pahami dan dia kuasai. Kalau nggak hafal dia nggak boleh juga gitu ya. Iya. Nah, ini pentingnya ilmu gitu. Karena sekarang ini banyak sekali ya ahli tafsir yang apa namanya itu Pak, yang instan, nggak hanya mie yang instan sekarang ya. Ahli tahdzir juga baru ngaji beberapa hari ya, belum bisa baca Quran nggak lurus ya, ya sudah mengatakan firanda ahli bid'ah katanya. Ada juga Pak sahih itu ya. Kita tanya sama orang itu ya, makhraj huruf itu ada berapa Bang gitu ya. Wah itu belum belajar, insyaallah mantap pelajaran Bang ya. Iya iya luar biasa Pak ya, aneh bin ajaib gitu ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh para salaf meskipun ngaku salafi juga gitu ya. Iya sekarang banyak yang ngaku-ngaku, banyak ya, ISIS ngaku juga, maka itulah yang mencoreng Ahlussunnah kan seperti itu. Iya, orang yang suka demon juga terkadang ngaku salafi juga gitu. Bahkan ada pondok salafiyah ya, padahal isinya iya sangat jauh dari apa? Dari para ulama salaf itu. Ini yang luar biasa. Jadi tugas kita adalah belajar dari dasar gitu. Iya. Belajar dulu Al-Qur'an, ya dasar tajwid, tahsin, akidah itu. Terkadang makna la ilaha illallah dia nggak tahu, ya Bang ya? Ya, namun sudah menghafal alif bid'ah di Indonesia ya. Iya, nauzubillah ya. Ditanya bid'ah itu definisi pun nggak paham dia. Iya. Apa definisi bid'ah secara bahasa, secara istilah gitu kan. Kemudian kapan bid'ah itu dikatakan bid'ah syariah gitu kan. Dan kapan itu adalah bid'ah lughawiyah. Ini penting ilmu ya. Dan terkadang semangat yang tidak dibarengi dengan ilmu seperti itu, terkadang keburukannya lebih besar daripada kemaslahatannya gitu. Sehingga sekarang sama-sama mereka pun saling tahdzir gitu. Iya. Radio mereka terpecah belah Ustaznya. Iya, memang seperti itu ya. Terkadang permasalahan pribadi ya dibawa kepada umat itu. Ustaz sama ustaz ini ada clash hatinya gitu ya. Ya namanya manusia kan. Nak maksum ya, terkadang ustaz juga terkadang terkena juga fitnah hati kan gitu. Nah, karena dia nggak senang sama ustaz si A itu, dia provokasilah muridnya ya. Dicarilah kesalahan ustaz itu ya. Ustaz itu ya dihubung-hubungkan kepada agama ya. Padahal enggak lah ya, ustaznya lurus lah gitu. Nah itu terkadang seperti itu yang harus kita waspadai ya. Karena tahzir yang dianggap itu adalah tahzir yang benar, bukan tahzir karena masalah pribadi gitu. Yang dikemas, yang dibungkus seolah-olah masalah agama, padahal tidak, cuman masalah yayasan misalkan. Iya. Misalnya perbedaan pendapatan ya. Iya, akhirnya apa? Dibuatlah, di framing lah ya, dibuatlah suatu alasan untuk menyudutkan seorang ya dai ahlus sunnah gitu. Iya, ini terkadang seperti itu di lapangan yang kita temui ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Fadhil Akil dibaca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah qauluhu ta'ala wa dalilus salati waz zakati ay ad-dalilu ala anna as-salata waz zakata min ad-din qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Suratul Bayyinah. Wa hadhihi al-ayatu 'ammatun syamilatun bi jami'i anwa'il ibadati fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlishan lillahi 'azza wa jalla hanifan muttabi'an Muttabi'an ya. bi syari'atihi
Nah, ahsan saya. Kita masuk kepada perkataan dari beliau yang pertama, dalil solat dan zakat. Ya. Yang mana dalil di sini adalah bahwasanya solat dan zakat itu adalah bagian dari agama. Ya. Ai anna salata wa zakata minad din, yaitu sesungguhnya solat dan zakat itu dari agama, ya. Dari perkara agama. Jadi solat zakat adalah perkara ubudiyah. Ya, bahkan termasuk ibadah mahdhah, ibadah murni yang mana dasarnya adalah sebagai ibadah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru," dan mereka tidaklah diperintah, yakni kita. Mereka di sini adalah seluruh orang yang sudah dibebankan syariat. Ya, termasuk lebih-lebih kaum muslimin, ya. Dan mereka tidaklah diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana cara beribadah kepada Allah saja? Mukhlisin, ya, dengan ikhlas. Lahu ad-din, dengan mengikhlaskan untuk Allah agama. Ya. Ya, jadi amalan itu bagian daripada agama. Hunafa'a, dengan cara yang ikhlas, ya, yang lurus. Karena hunafa ini maknanya adalah al-muqbilu ilallah, orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah, wal mailu anisyirki, dan orang yang berpaling dari kesyirikan, itu hanif. Hunafa jamak dari kata hanif, ya. Wa yuqimus salata, dan mereka mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat dan zakat adalah dari agama yang mana Allah telah memerintahkan seluruh manusia, gitu, untuk beribadah menyembah kepada Allah saja, dan untuk, ya, lurus menghadap kepada Allah, kemudian berpaling dari kesyirikan serta mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ini adalah perintah Allah. Ya. Ini amrun minallah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga terdapat dalil kata Imam Ibnu Utsaimin bahwasanya as-salatu wa zakatu minad din. Salat dan zakat bahagian dari agama. Sehingga di sini beliau mengatakan wa hadzal ayatu ammatun syamilatun li jami' anwa'il ibadah. Ayat ini, ayat surah Al-Bayyinah ayat yang kelima ini adalah ayat yang umum, yang mencakup, yang meliputi seluruh jenis-jenis ibadah. Ya. Yang pertama Allah awali dengan konteks yang maknanya umum. Illa wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah. Ibadah dalam ayat, dalam penggalan yang pertama ini umum, gitu, Pak. Namun ibadah itu seperti apa? Tidak asal beribadah, gitu. Namun disebutkan penggalan yang selanjutnya mukhlishina lahuddin, harus dengan cara yang ikhlas. Sehingga ikhlas itu adalah syarat utama dalam ibadah. Supaya ibadah kita diterima, ikhlas, gitu. Ini ayat yang menjadi dalil akan syarat sah diterimanya sebuah ibadah adalah ikhlas, gitu. Sehingga dalam pembahasan-pembahasan fikih atau di dalam pembahasan-pembahasan hadis, biasanya hadis yang pertama yang dibawa oleh para ulama hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat, dalam riwayat yang lain dengan mufrad binniyah, gitu. Iya. Innamal a'malu binniyat au binniyah, iya. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan ayat ini mencakup, ya, seluruh jenis ibadah. Liya'budullah, ini seluruh jenis ibadah. Fala budda ayyakunal insan, maka harus bagi seorang manusia fiha, di dalamnya, yaitu di dalam beribadah, mukhlishan lahuddin, mukhlishan lillah, harus ikhlas untuk Allah atau harus ikhlas karena Allah. Hanifan, dengan cara lurus, ya, dia beribadah menghadap kepada Allah, artinya niatnya ikhlas kepada Allah dan berpaling dari kesyirikan.
Kemudian dengan cara yang kedua adalah muttabi'an li syariatihi, dan dengan cara mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu harus ikhlas, itu syarat sah ibadah yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah harus mengikuti syariat aturan yang Allah telah perintahkan dalam beribadah. Jadi manusia tidak bebas berkreasi, berinovasi di dalam beribadah. Ini sudah menjadi makanan pokok kita ya. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Ini harus menjadi dakwah kita ini. Karena yang pertama mengandung tauhid. Tauhid itu menuntut seorang untuk ikhlas. Karena kunci dari tauhid itu adalah al-ikhlas ya, adalah ikhlas. Iya. Kemudian syarat yang kedua apa Bang? Mengikuti. Iya. Ikhlas itu adalah tuntutan dari syahadat yang pertama. Iya. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia harus ikhlas dalam beribadah gitu. Karena tauhid itu salah satu tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Seseorang ya tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Allah lah satu-satunya zat yang layak atau zat yang pantas yang cocok untuk diberikan peribadahan. Maka kita mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian tauhid menjadi tiga ini bukan bid'ah gitu. Karena banyak para juhala ya ini seolah-olah ingin mengatakan ini bid'ah itu. Kalau kita katakan ini bid'ah, ini adalah al-istiqra ya, ini adalah ijtihad ya, yang bukan intinya bukan itu. Intinya adalah pengamalan tauhid. Namun membagi menjadi tiga itu supaya lebih mudah saja. Karena pembagian tiga itu berdasarkan dalil-dalil yang terpisah-pisah gitu ya, yang tidak dalam satu redaksi. Begitu juga ketika kita mengatakan rukun sholat misalkan ya di dalam mazhab Hambali ya 13 gitu. Kalau dalam mazhab yang lain terkadang berbeda bilangannya. Apakah ada hadis Nabi mengatakan rukun sholat itu 13? Enggak ada. Namun dalilnya ada di hadis-hadis yang terpisah-pisah yang dikumpulkan oleh para ulama ya. Banyak orang-orang yang mengingkari tauhid tiga ini ya, dari kalangan Asy'ari modern yang sekarang. Padahal kalau mereka baca, ini saya mau menulis ya suatu tulisan ya, yang dalam tulisan itu memuat bagaimana ulama-ulama Asy'ariyah ya, seperti ya penulis kitab Syarah Jauharut Tauhid yang diajarkan di Azhar yang mengadut mazhab Asy'ari. Ya mereka membagi tiga juga tauhid itu, bahkan ada yang membagi dua. Imam Al-Ghazali ya yang digadang-gadang sebagai ulama, salah seorang ulama Al-Asy'ariyah, beliau mengatakan tauhid itu ada dua gitu. Ada tauhidul awam, ada tauhidul khawas. Ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada. Kemudian dalam kitab Syarah Jauharit Tauhid dikatakan tauhid itu ada tiga. Bahkan Imam Asy'ari mereka yang mereka agung-agungkan Al-Imam Fakhrur Razi ya, penulis kitab Mafatihul Ghaib ya, tafsir Mafatihul Ghaib. Ya beliau mengatakan tauhid itu ada tiga. Ada tauhidus zat, tauhidus sifat, tauhidul af'al. Sama aja gitu. Jadi kenapa mereka ya ingin memburuk-burukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ulama-ulama yang lain ya, pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah bid'ah. Ternyata ulama mereka juga membagi tauhid. Berarti mereka ingin mengatakan ulama mereka juga ahli bid'ah yang telah membagi tauhid. Nah, gitu. Ini suatu hal yang sangat lucu sekali. Iya, suatu hal yang sangat lucu sekali yang ada pada mereka, dan kita bisa mendatangkan referensinya bagaimana ya ulama-ulama mereka di kitab-kitab mereka juga membagi tauhid. Nah, ini suatu hal yang kontradiksi yang sangat tanakut, bertentangan ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mari dilanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wa yuqimus salata wa yutuz zakata
zakata hadza min babi atfil khassi 'ala al-'ammi li'anna iqamata as-salati wa ita'a az-zakati min al-ibadati walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassu 'alaihima lihima aham min al-ahammiyati fas-salatu 'ibadatul badani waz-zakatu 'ibadatul mali wa huma qarinatani fi kitabillahi 'azza wa jalla. Masyaallah ya. Baik, kemudian wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surah Al-Bayyinah ini berfirman, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya. Jadi kenapa dua ibadah ini saja yang dimunculkan dalam ayat ini? Nah, itu yang akan beliau jelaskan kepada kita. Kenapa? Padahal ibadah kan banyak bentuk ibadah yang lain gitu. Namun kenapa dua ibadah ini saja yang Allah munculkan dalam ayat ini? Maka dijawab oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, hadza min babi atfil khassi 'alal 'am. Ini adalah ya, pembahasannya adalah bab ya menggandengkan ya, atau mengaitkan ya sesuatu yang umum dari yang sesuatu yang khusus dari yang umum. Mana yang khususnya di sini? Salat itu ibadah, namun adalah ibadah khusus. Iya, bukan umum. Jadi Allah kaitkan, Allah gandengkan yang khusus kepada yang umum. Yang umum yang mana? Yang mana yang umum ya? Penggalan ayat yang pertama. Ya. Liya'budullah. Ibadah di sini umum. Allah tidak menyebutkan ya jenis-jenisnya gitu. Contoh-contohnya kan umum ya. Masih umum. Kemudian di penggalan terakhirnya, di pertengahannya ya, Allah membawakan contoh solat dan zakat. Mereka mengerjakan solat, menunaikan zakat. Ini kan yang khas, yang khusus. Jadi dalam ayat ini kata beliau, hadza min babi atfil khas. Ini adalah dalam bab ya, dari bab ya menggandengkan atau mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum gitu. Apa fungsinya nanti itu apa gitu? Ketika Allah ya menyebutkan atau mengkaitkan antara sesuatu yang khusus kepada yang umum, maka ini para ulama bahasa mengatakan menunjukkan akan pentingnya sesuatu yang khusus tersebut. Jadi kalau seandainya kita temukan dalam nas Al-Quran dan hadis ada nas-nas yang umum gitu, kemudian datang pula nas-nas yang khusus ya. Ketika Allah kaitkan yang khusus kepada yang umum, ini menunjukkan yang khusus itu adalah sesuatu yang penting ya, sesuatu yang memiliki ahamiyah, urgensi yang harus kita lakukan, itu maksudnya. Lianna iqamatas salati, karena mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, minal ibadatnya. Dua hal ini adalah bagian dari ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa alaihima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menuliskan secara khusus dua jenis ibadah ini. Ya, alaihima, atas keduanya, lima lahuma ini ya. Lima lahuma minal ahamiyati, dari apa yang dimiliki dari dua jenis ibadah ini daripada hal yang sangat penting. Ya, al-ahamiyah ini artinya sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang urgensi. Fassalatu ibadatul badan, kata beliau. Salat itu adalah ibadah badan. Ya, ibadah yang terkait dengan gerakan-gerakan tubuh. Wa zakatu ibadatul mal, dan berzakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Jadi Allah gabungkan ya antara ibadah badan dan ibadah harta. Bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah memiliki kecukupan harta, ya, nisab itu ukurannya ya. Kemudian jangka waktunya itu haul namanya. Haulnya satu tahun gitu. Namun pendapat yang sahih ya, ini memang ada terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Apakah nisab untuk zakat itu mengikut kepada emas atau perak gitu? Kalau mengikut kepada perak, kita semua ini kayaknya sudah ini ya. Iya, 6 juta aja kalau kita sudah punya uang untuk 1 tahun itu sudah ada. Ini pendapat ya. Namun insya Allah yang saya pelajari, yang saya lebih condong kepadanya adalah mengikut kepada emas ya.
Karena untuk zaman sekarang meskipun orang punya uang 6 juta sekarang, kebutuhannya itu jauh lebih besar terkadang. Dia punya anak sekolah, terkadang dia juga punya hutang, ya kan? Dia punya kredit, kadang, ya kan? Maka lebih condong saya kepada jumlah emas, ya, hitungan emas. Yakni kalau seandainya seseorang sudah memiliki emas 85 gram, kita kalikan itu. Ya, berapa sekarang emas tadi? Tidak tahu ya. Iya. Kalau emas yang di samping rumah tuh kenal lah ya. Tapi kalau emas kuning enggak ya, emas apa namanya itu, emas murni ya. Iya. Jadi hitungannya emas gitu. Jadi kalau seandainya kita sudah punya uang 85 gram emas ya. Iya, ini sesuai dengan ini ya, dengan harga emas lah gitu. Dalam waktu setahun tidak kurang, hitungannya adalah bulan Hijriyah, jadi tahunnya tahun Hijriyah ya, bukan tahun Masehi ya. Ya. Misalkan di bulan Ramadan sekarang, misalkan kita biasa Syawal ya. Kita hitung ya dari Syawal kemarin ya. Kita punya uang 85 gram misalkan. Ke Syawal yang selanjutnya masih utuh. Tidak ada pengurangan ya. Yang ada penambahan, ini tentu lebih dianjurkan kita. Maka kita menzakati harta kita tersebut ya dengan mengeluarkan 2,5% dari jumlah total yang kita miliki ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa huma qarinatani fi kitabil azza wajalla, dan dua jenis ibadah ini ya selalu Allah gandengkan, selalu Allah ya qarinkan. Qarin itu kan teman ya, Allah gandengkan gitu ya di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran Azza wa Jalla ya. Naam, lanjutkan lagi. Qawluhu ta'ala wa dzalika ay ibadatullahi mukhlishin lahu ad-din hunafa'a wa iqamatus salati wa ita'uz zakati. Qawluhu ta'ala dinul qayyimati ay dinul millati al-qayyimati allati la i'wijajun fiha. La wijaja ya. Jadi kita baca tanpa di tanwin, karena ini isim nafi lil jins ya, ismu nafyin lil jinsi gitu ya. Maka isimnya biasanya dia nasab tanpa ditanwinkan itu ya. Jadi kita baca la wijaja fiha gitu. La wijaja fiha li'annaha dinullahi azza wa jalla wa dinullahi mustaqimun kama qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Iya. Wa hadhihi al-ayatul karimatu kama tadammanat. Naam ya. Dzikrul ibad. Dzikrol ya, dzikra sebagai maf'ulun bih. Iya. Mana fa'ilnya, mana pelakunya mana? Domir mustatir ya, takdirnya apa? Hiya. Kembali kepada apa itu? Kepada al-ayatul karimatu gitu. Jadi ayat yang mulia itu mengandung gitu ya. Apa yang dia kandung ya? Dzikrul ibadati ya. Mengandung penyebutan ibadah kan gitu. Iya, lanjut lagi. Dzikrul ibadati was salati was zakati faqad tadammanat haqiqatit tauhid. Haqiqata juga mafhum bih ya. Haqiqatit tauhid. Iya. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla min ghairi mailin ya. Min ghairi mailin ila syirk syirki ya, isim majrur ya. Ya. Naam. Faman lam yukhlis, dia majzum, tanda jazamnya bagi sukun gitu. Karena dia ya tidak ada waw jamaah, kemudian juga tidak ada alif tasniyah, kemudian tidak juga bersama dengan huruf ilat gitu. Kalau dia fi'il mu'tal, kalau dia majzum, tanda jazamnya bagi bihasfi harfil illah, dengan menghilangkan huruf ilatnya. Ini penting sekali bab i'rab itu ya. I'rab isim itu dihafal ya. Itu inti nahwu itu ya. I'rab itu tanda-tanda i'rab, i'rab isim, kemudian i'rab fi'il gitu. Ya, lanjut lagi. Faman lam yukhlis lillahi, Yukhlis, jadi akhlaso ya. Akhlaso yukhlisu ya. Faman lam yukhlis gitu ya. faman lam yukhlis
mukhlis lillahi lam yakun muwahhidan. Muwahhidan. Dari wahada. Dia isim fa'il dari wahada, yuwahidu, tauhidan, muwahhidun gitu. Tapi kenapa kita baca sekarang nasab? Apa alasannya? Karena dia sebagai apa? Khobar yakun. Karena yakun ini adalah kana itu. Ya kan? Karena kana itu apa fungsinya? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka kita baca dia nasab, ya muwahhidan gitu. Ya. Lanjut dari Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan. ya, lam yakun ya. Asal katanya lam yakun, ya lam yakunu ya. Nah, karena dia kemasukan lam ya, maka kita sukunkan dia gitu. Thayyib. Ya, kemudian beliau melanjutkan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala wazalika. Wazalika ini, zalika itu adalah kata petunjuk ya, ismul isyarah. Pada dasarnya zalika itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Namun maknanya yang lain adalah isim isyarah lil ba'id atau yang menuju benda yang jauh itu adalah untuk penghormatan, untuk pengagungan. Makanya di ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah menggunakan kata zalika, zalikal kitabu. Kenapa kok enggak hadzal kitabu? Ulama bahasa mengatakan karena zalika di dalam bahasa Arab ini lebih mengandung makna ta'zim, pengagungan, ya kan, daripada kata haza. Maka digunakan kata zalika. Demikian pula dalam ayat ini. Wa dzalika gitu ya. Ai ibadatullahi mukhlishina lahudin. Yang dimaksud dengan itulah agama yang lurus adalah ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ya amalan ya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya mentauhidkan Allah dan menjauhi dari kesyirikan. Ya. Wa iqamatus sholati wa ita'u zakah, dan mendirikan salat ya serta menunaikan zakat. Kemudian zalika dinul qayyimah. Apa yang dimaksud dengan dinul qayyimah? Ya, agama yang lurus itu apa? Maka dijelaskan oleh beliau dinul millatil qayyimati allati la wijaja fiha, yaitu agama ya, agama dari millah yang lurus. Jadi millah ini terkadang juga diartikan agama gitu. Millah itu terkadang juga diartikan agama. Jadi agama yang lurus adalah al millatul qayyimah, yaitu agama yang lurus gitu. Yang mana allati yang la wijaja fiha, yang tidak ada kebengkokan di dalam agama tersebut ya. Jadi tidak bengkok ke kiri dan ke kanan gitu. Dia lurus ya menuju surganya Allah. Itulah agama yang lurus yang mengantarkan pelakunya kepada surganya Allah. Li'annaha, karena agama yang lurus itu adalah dinullah, itu adalah agama Allah secara hakikat gitu. Agama Allah Azza wa Jalla. Wa dinullahi mustaqimun, dan agama Allah itu lurus. Ya, agama Allah itu lurus. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am 153, wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya jalanku ini, kata Allah, mustaqiman, adalah jalan yang lurus gitu. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jadi kenapa Allah berikan dengan bentuk jamak? Subul itu jamak dari sabil ya. Karena memang jalan-jalan kesesatan itu banyak. Sedangkan ketika Allah menjelaskan tentang jalan Allah yang lurus, Allah berikan dengan mufrad, bentuk tunggal. Wa anna hadza sirati, sirat itu tunggal. Mustaqiman, kata Allah, lurus, artinya jalan yang lurus itu cuma satu. Sedangkan jalan-jalan kesesatan itu banyak. Makanya Allah ungkapkan dengan bentuk jamak di sini, wala tattabi'us subul, sehingga ayat ini mematahkan keyakinan kaum liberal yang mana mereka meyakini seluruh agama itu benar ya. Maka kaum liberal itu tidak hanya musuh Islam, namun musuh agama kafir juga. Orang kafir yang betul-betul berpegang teguh kepada agamanya gitu. Bahkan orang-orang pendeta itu ya, yang betul-betul ya beragama Kristen yang benar ya, mereka akan menolak agama lain. Pasti mereka meyakini agama mereka yang benar. Demikian juga agama-agama yang lain.
Maka liberal ini adalah paham yang menyelisih seluruh inti agama gitu. Namun mereka ini ngakunya beragama. Ada ungkapan yang mengatakan kaum liberal itu sebenarnya adalah bancinya kaum ateis. Kalau ateis itu kan berani terang-terangan menolak Tuhan gitu ya. Kaum liberal ingin menolak Tuhan juga sebenarnya. Sehingga mereka itu bebas ya, tidak mau diatur oleh doktrin sebuah agama kan gitu. Pemikiran liberal itu mereka tidak mau diatur doktrin agama, mereka buat aturan sendiri. Artinya mereka hendak memposisikan mereka itu sama dengan tuhan-tuhan yang ada di agama lainnya, ya kan? Makanya ada ungkapan yang mengatakan kaum liberal itu adalah bancinya kaum ateis. Ini luar biasa ya. Kemudian beliau mengatakan wala tattabi'us subul, janganlah, Allah berfirman, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyesatkan, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian bercerai-berai dari jalannya yang lurus ya. Kemudian beliau mengatakan wa hazil ayatul karimatu, dan ayat yang mulia ini kama tadammanat zikrul ibadati, sebagaimana mengandung penyebutan ibadah, wassalati dan penyebutan salat, faqad tadammanat haqiqat tauhid, maka dia juga ya mengandung hakikat tauhid. Ayat ini, ayat yang mana itu, Ari? Surah Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Ayat yang kelima itu. Wa annahu al-ikhlasu lillah, hakikat tauhid itu apa? Adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Min ghairi mailin ila syirki, tanpa berpaling kepada kesyirikan ya. Faman lam yukhlis lillah, dan barang siapa yang tidak ikhlas kepada Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia tidak akan menjadi seorang yang ahli tauhid. Dia tidak bertauhid, yang enggak ikhlas. Meskipun dia ngaku-ngaku bertauhid, namun kalau dia tidak ikhlas, ini pentingnya ikhlas ini. Pentingnya kita senantiasa mempelajari dan mengamalkan ikhlas serta memperbaharuinya dalam hati kita. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillah, dan barang siapa yang menjadikan ibadahnya, yakni memberikan ibadahnya untuk selain Allah, lam yakun muwahhidan, maka dia bukanlah orang yang bertauhid, melainkan musyrikan ya. Melainkan orang musyrik, na'udzubillahi min zalik. Ya, karena waktu azan Isya sudah masuk ya. Mungkin pengajian kita cukupkan sampai Isya, Bang Jal ya. Karena kata panitia akan dilanjutkan dengan rapat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.